Saya suka nama akunmu itu kembali ke jalan yang benar. Iya. Tinggal di mana, brother? Ah, Tinggal di mana? saya tinggal di Bekasi. Oh, berarti SSY di sana ya, saksi Jehovah di sana. Sebenarnya sih saya bukan saksi Yahova itu. Saksi Jehovah yang mana? Saya sebenarnya Kristen biasa. Oh, berarti kamu percaya Yesus itu Tuhan dong? Itu makanya yang saya konfirmasi sama Kenapa? Abang. Ya Ah, kenapa? iya karena kan di Alkitab itu kan masih banyak yang dibilang utusan, dibilang macam lah. Oh, ya memang Iya. lah. Yang di hadapanmu itu siapa? Kan utusanku. Ah, Yang di layar handphonemu itu siapa? Kan utusanku. ya itu kan cuma foto doang. Enggak, aku ada videoku kok. Enggak lihat videoku. Iya lihat. Nah, ini kan utusanku. Hai. Bukan ini itu kan cuma gambar. Kok gambar ini loh? Hai. Ada suara kan? Ya ada emang. Ada gerak kan? Iya. Nah, itu menandakan di dalam diriku ada roh. Makanya hidup, bergerak. Nah, kan? Kalau mati mana bisa bergerak gini, ha? Nah, yang di yang di video ini kan nggak bisa dipegang orang. Pegang aja, bisa kok. Nanti satu saat bakal bisa di hadapanmu hadir. Kalau Yesus itu kan datang ke dunia bisa dipegang orang. Ya bisa, pegang aja layarmu. Kan kau pegang aku. dan, Enggak bisa. dan satu hari lagi nanti, teknologi akan membuat dia 3 dimensi. Udah banyak kok film-filmnya. Sabar aja, nanti ada 3 dimensinya kok. Iya karena apa namanya karena Yesus juga mengatakan aku diutus Bapakku. Ya, Ya Yesus kan? juga mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya. Kalau satu itu satu apa? Satu kayak gini, yang di hadapanmu kan gambarku ini kan. Ini adalah digitalku. Terus aku katakan aku dan si Rudi yang asli adalah satu. Ya sudah, satu kesatuan. Nah, Di, terus yang di hadapanmu itu bilang, apa yang kuucapkan bukan berasal dari diriku, tapi dari si Rudi yang mengutus aku. Kan benar. Apa susahnya mikirin gitu? kalau Yesus enggak seperti ini. Seperti Kalau mana? kalau Yesus itu kan bisa langsung dipegang orang. Iya, Bisa itu kan dipegang. karena Yesus Tuhan, saya kan tidak Tuhan. Tetapi saya dapat menggambarkannya seperti ini. Hanya bedanya kalau misalnya saya Tuhan, saya hadir di hadapanmu ya bentuk seperti ini. Kalau Paham saya? kalau yang digambar ini nggak bisa itu disalibkan. Bisa dimatikan kan? Ah, ini aku matikannya. Ah, mati Itu toh? itu mah bukan disalibkan. Ya, kan penting tujuannya mati. Nah, bisa ku hidupkan lagi toh? Hidup. Hidup toh? Belum. Ah, ya begitu. Jadi jangan kaku. Cuman saya kan tidak Tuhan. Kalau saya Tuhan bisa dihadir di hadapanmu dalam wujud seperti yang kamu lihat ini. Bisa kamu cubit-cubit, kamu toel-toel, kamu sepak. Ah, itu aja. Apa maksudnya, bro? Ini kan pengertiannya beda. Ini kan Kamu, pengertiannya beda, Bang. kamu saksi Jehovah di mana? Sebenarnya saya sih bukan saksi Yehova yang tidak merayakan Natal itu. Memang saksi Jehovah ada berapa? Ada yang merayakan Natal ya? Nggak tahu juga sih. Kalau ini enggak, kalau yang saya tahu sih enggak ada. Ya udah, kamu yang mana? Saksi Jehovah yang mana? Atau Sebenarnya kamu Muslim? enggak. Sebenarnya saya gini, Bang. Kemarin kan saya nanya sama sama apa namanya itu ada sana Bapak Gembala ya. Hmm.
saya tanya siapa Yesus, siapa bapaknya, nggak pernah ada jawaban. Oh, jangan tanya Bapak Gembala dong. Tanya sang debaters. Jadi makanya belum dibikin itu belum selesai. Nah, ini kan udah selesai. Aku dan si Rudi yang asli adalah satu. Udah. Nah, inilah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan si Rudi, dengan Allah, maka firman adalah Allah. Nah, yang kamu dengar ini kan suaraku. Suaraku ini kamu bilang, misalnya kamu kenal saya Rudi. Rudi, kenapa kamu mengaku suara saya yang di hadapanmu Rudi? Karena suara saya sedang bersama-sama dengan saya. Paham ya? Nah, kemudian Tuhan mengutus citranya, Yohanes 1 ayat 14. Inilah dia, diutuslah citranya. Nah, sehingga kamu dapat melihat, inilah citranya, bisa dia hidup. Hidup artinya adalah roh, bisa dia bersuara. Ah, oke, paham Tapi ya? tapi nggak nyampe ke orang-orang dong. Sampai ditonton orang ini. Kalau saya live kan di YouTube ditonton seluruh dunia. Tapi kan pengertiannya beda, Bang. Tidak ada yang beda, cuman otakmu mungkin nggak sampai ke sana. Kamu selalu beranggapan harus bisa dipegang. Ya kalau saya Tuhan tentu saya hadirkan ini dalam wujud manusia di hadapanmu. Apa susahnya bagi Tuhan? Paham ya? Lalu kenapa Yesus berdoa kepada bapaknya? Nah, sekarang aku bicara sama si Rudi, Rudi yang asli. Rudi, aku ini belum makan. Salah rupanya, kan tidak salah. Paham? Contohnya aku selfie nih, aku bicara pada diriku sendiri. Ini kan aku bicara pada diriku sendiri nih. Hai Rudi, selamat malam. Ayo, apa yang salah? Lalu lalu kenapa Yesus mengatakan saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri katanya. Memang nggak bisa, yang di hadapanmu si Rudi itu nggak bisa buat apa-apa. Tanpa kuperintahkan dia nggak bisa apa-apa. Nah ini baru kuperintahkan. Jadi bisa dia kan. Tapi kalau nggak kuperintahkan, mana bisa dia menampar dirinya sendiri. Ibaratnya begitulah gambarannya. Ayo apalagi. Sama sama kayak di itu Bang, di satu Kolose di Kolose 1 ayat 15 ya. Ya, bacakan. Satu Kolose 1 ayat 15. Bentar ya. Apa dibilang di situ? Saya malas buka ya, karena hari ini udah banyak kali saya diskusi sama orang. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala ciptaan. Memang iya. Kan kamu lihat yang di layar kamu itu, ini adalah si Rudi yang sulung ini. Ya kan? Lebih utama dari si Rudi-Rudi yang lain. Karena aku ngutus dia ke hadapanmu nih, ha. Paham ya? Iya kan yang menciptakan itu siapa? Ya si Rudi ini. Karena aku yang mengutus sama kau. Cuman bedanya aku nggak Tuhan. Kalau aku Tuhan, aku ciptakan diriku sendiri, kutus ke kau kan bisa. Apa yang salah? Oke. Sekarang kalau saya bertanya, kamu Kristen atau enggak? Atau saksi Jehovah? Kalau saksi Jehovah mematahkannya gampang kali. Halo? Ya. Kalau kamu saksi Jehovah, saya bisa langsung patahkan, gampang. Tuhan Allah adalah roh, kamu percaya? Coba seumpamanya saya saksi Yehova ya. Ya, saya tanya kamu, Allah adalah roh, kamu percaya? Iya, oh iya. Ada ayatnya kan, Allah adalah roh, kan ada ya? Iya. Berarti roh adalah Allah. Iya. Ya sudah, ada dua tunggal. Tinggal satu lagi kan? Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Kamu percaya? Itu kan menjelaskan keberadaan Allah, Bang. Mau keberadaan hantu belau, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, firman bersama-sama dengan Allah. Apakah firman adalah Allah? Iya, itu Nah, maksudnya iya, iya memang firman itu bersama-sama dengan Allah. maka firman adalah Allah. Kamu percaya?
Iya, Kalau iya. sudah, kalau sudah berarti Allah adalah firman, firman adalah Allah. Allah Ini adalah roh, roh adalah Allah. Kan selesai. ayat Apalagi? itu kan, ayat ini itu kan menjelaskan keberadaan Allah, Bang. Ya iya, keberadaan Allah itu seperti itu. Allah adalah roh, roh adalah Allah. Kan demikian. Menjelaskan jati dirinya, Bang. Ya iya, Allah adalah roh, roh adalah Allah. Berarti ada satu kesatuan. Firman Allah bersama-sama dengan Allah, maka Allah adalah firman Allah adalah Allah. Selesai, ada tiga kan? Jadi, kamu kalau membahas ketuhanan Kristen itu gampang. Saksi Jehovah bukan Kristen ya. Karena mereka saksi-saksi Yehova. Kalau Kristen itu saksi-saksi Yesus. Udah beda ya. Karena Jadi saksi kalau di ayat ini, di ayat 10 ayat 14. Bacakan. Oke. Di Yohanes 10 Yohanes 1 ayat 14 ya. Bacakan. Itu telah Kita menjadi telah manusia. iya. Terus Dan diam di antara kita. iya. Ya sudah, apa yang salah? Saya aja sudah mengutus diri saya ke hadapanmu dan diam di antaramu. Kan dekatmu sekarang aku kan. Iya Terus kok apa? dibilang anak tunggal. Loh, iya kan aku bilang itu yang di hadapanmu itu si Rudi yang tunggal, anakku yang tunggal. Apa salahnya? Nah, masa kalau satu sebenarnya enggak anak, Bang. Terus apa? Iya beda pribadi lah. Loh, kok beda pribadi? Nah, sekarang di hadapanmu itu siapa? Yang kau lihat gambar aku nih. Aku Ini kan? ini bukan anak, Bang. Ya apa? Aku sendiri kan? Iya, tapi bukan anak. Ya, aku bilang namanya digital. Kalau dalam digital ini, kalau dalam manusia namanya anak. Gimana sih? Paham ya? Yang di hadapanmu itu lihat dulu aku. Makanya saksi Jawa otaknya tidak sampai mencapai teknologi yang sekarang. Teknologi ini dibuat orang-orang Yahudi untuk menerjemahkan Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Paham? Ini kurang ini, Bang. Kurang Garam. ini. Nah, untuk melihat bagaimana Tuhan itu, bacalah Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka Tuhan menciptakan Adam cuma satu tunggal. Bukan tidak bisa ada Tuhan menciptakan Adam 100, tapi Tuhan tak mau karena Tuhan itu tunggal. Kemudian Allah menciptakan dia laki-laki. Artinya dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Demikian juga Bapak. Secara biologis tidak beranak, tidak memperanakkan. Sudah. Kemudian di dalam diri Adam atau di dalam diri saya, di dalam diri kamu ada tubuh, ada suara dan ada roh. Tiga itu aja bagian besar dasar manusia, tak ada yang lain. Demikian juga Bapak, Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3. Apakah Adam ada tiga? Kan tidak. Demikian juga Bapak, apakah Tuhan ada tiga? Kan tidak. Nah, kemudian dulu Allah berbicara kepada manusianya, suaranya kedengaran. Sama seperti yang tadi saya bilangkan. Suara saya aja kamu dengar. Begini, kamu kan hanya dengar suara saya. Dan kamu selalu mengatakan, ya Rudi, padahal si Rudi tak ada di situ. Kemudian saya itu Yohanes 1 ayat 1, kemudian saya hidupkan. Ya, saya buka. Artinya saya mengutus diri saya sekarang ke hadapanmu. Maka kamu tidak berkata lagi hanya ya Rudi aja, tapi kamu sudah melihat wajah saya. Paham ya? Tidak bisa jalan-jalan, Bang. Kenapa? Jalan-jalan. Loh ini kan jalan-jalan ya, bergerak. Kamu jangan lihat jalan-jalannya, tapi lihat bergerak artinya ada kehidupan. Ada roh yang menghidupkan. Yohanes 6 ayat 63. Karena di Amsal juga mengatakan diciptakan, Bang. Diciptakan. Ya, karena Tuhan Maha Pencipta, manusia juga Maha Pencipta. Maka yang membuat Skype ini misalnya Skypean sama kau, dia menciptakan di hadapanmu, udah selesai. Apa susahnya? Kita baca di Amsal 8, Bang. Bacalah. Apa itu? Amsal 8 ayat 22. Ya, silakan. Apa dibilang? Saya bentar ya, saya dulu. Atau aku yang carikan? Amsal, bentar ya. Salah.
Ayo. Ketemu. 22. Sebenarnya 8 ayat 22. Dah, ayo. Apa? Kubacakan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ya sudah, apa yang salah? Ya itu kan nubuat Yesus. Kenapa? Itu kan nubuat Yesus. Ya, oke. Terus? Dikatakan di situ diciptakan. Iya, Tuhan kan menciptakan suara. Itu kan berasal dari diri Tuhan. Apa yang salah? Pada mulanya itu Yesus adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Bukan ketika pada mula dunia ini Tuhan menciptakan Yesus jadi manusia. Tidak. Saksi Jehovah otaknya nggak sampai ke sana. Karena ada kata penciptaan, maka dia buat seperti itu. Padahal kan tidak. Di Yohanes 1 ayat 1 itu kan menjelaskan jati diri pencipta, Pak. Memang iya. Makanya firman bersama-sama Allah kan. Maka firman itu adalah Allah. Ketika Musa bertemu dengan Allah, Musa tidak melihat wajah Allah. Musa hanya mendengar suara Allah, ya Tuhan katanya. Kenapa Musa mengatakannya Tuhan? Karena Musa mengenal suara itu suara Tuhan. Maka dia mengatakan sama suara itu, ya Tuhan. Kalau menurut abang firman itu apa? Firman itu ucapan Tuhan, suara Tuhan. Maka dibilang diciptakan oleh Tuhan. Suara Tuhan keluar dari, sebentar. Suara Tuhan keluar dari diri Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Iya, yang jadi manusia itu kan perkataan Tuhan. Kenapa? Yang menjadi manusia itu kan firman Tuhan, artinya perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Iya, memang kenapa? Aku mengutus suaraku kepada kamu. Setelah itu saya utus suara saya, citra saya, dan roh saya. Tuhan setiap hadir pasti ada tiga-tiganya. Ketika Tuhan bertemu sama Musa dalam sema api, si Musa melihat sema api. Di situ ada suara Tuhan, artinya ada Tuhan yang berbicara. Di situ artinya ada roh, karena suara itu ada, artinya ada kehidupan. Jadi tidak bisa terpisahkan antara Tuhan, roh Tuhan, dan suara Tuhan. Tetapi Tuhan bisa mengutus rohnya saja, seperti waktu burung merpati, Tuhan bisa mengutus suaranya saja. Tetapi ketiganya tetap ada. Ketika roh itu diutus, pasti ada suara Tuhan. Artinya ada yang berbicara. Kayak saya nih ya, saya utus gambar saya ke hadapan kamu, artinya pasti ada saya yang berbicara. Saya bergerak, artinya ada roh. Di sini dikatakan Bang, firman itu telah menjadi manusia, bukan Tuhan menjadi manusia, Bang. Memang betul, firman telah menjadi manusia. Apa yang salah? Kamu lihat ini, sebentar. Suara saya telah menjadi sang debaters. Ada yang salah nggak? Kan tidak salah. Saya utus suara saya kepada kamu. Siapa yang berbicara? Sang debaters atau Rudi Yohanes. Sesudah itu saya utus gambar saya, citra saya, suara saya, dan roh saya ke hadapanmu. Apalah itu? Inilah dia. Kan ini selesai. Apalagi, Dek? Jadi kalau dikatakan Allah berfirman itu gimana, Bang? Allah berfirman, ya udah sama, Allah berfirman. Nah, karena saya utus suara saya ke kamu, jangan kamu katakan saya jadi bisu. Tidak. Contohnya ini, saya utus suara saya kepada kamu. Apakah saya jadi bisu? Kan tidak. Saya tetap berbicara. Bahkan saya bisa menelepon ke orang lain. Apa yang salah? Jangan karena diutus firman jadi bisu. Apalagi? Kan tadi dikatakan di sini firman itu jadi manusia, iya kan? Kata abang itu firman itu Allah. Bersama-sama dengan Allah. Jika firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Maka seluruh kegiatan Yesus. Di sini kan firman itu telah menjadi manusia, bukan Tuhan menjadi manusia. Memang betul. Tuhan tidak mau menjadi manusia seperti yang kau pikirkan. Tapi dia cukup mengutus firman-Nya, mengutus rohnya. Apa yang salah? Yang menjadi manusia itu adalah perkataan, bukan Tuhannya itu. Iya, tetapi firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Contohnya yang digambarmu ini. Kamu jangan rumit-rumit berpikir, saya utus suara saya, ini
Di hadapanmu sudah hadir suara saya. Itulah kejadian zaman perjanjian lama. Tuhan hanya mengutus suaranya, tidak bisa menunjukkan wajahnya. Tetapi selalu dibarengi dengan benda-benda yang diutus itu hidup. Contohnya awan, tiang api. Dia bergerak. Contohnya semak berduri, dia hidup. Bahkan ketika bertemu Abraham, Tuhan menjadi manusia juga. Nah, sekarang saya utus gambar saya ini. Kamu bisa lihat. Sudah ada citra, sudah ada suara, sudah ada roh. Kalau dulu Tuhan hadir dalam bentuk pohon di hadapan Musa, sekarang Tuhan hadir dalam bentuk manusia, Yesus. Nah, selesai, apa lagi? Saya seperti ini Bang, kan waktu Yesus dibaptis itu, Ya, ada 3 pribadi Bang, di situ ada roh. ada suara, ada Yesus. Ya, apa yang salah? Tuhan kan bisa hadir. Suka-suka Tuhan, saya pun bisa hadir di hadapanmu. Saya ambil kamera satu lagi, bisa 2 kamu nanti di situ saya. Gak ada yang salah itu, Dek. Saksi Jehovah bukanlah pengikut Yesus. Karena mereka menyatakan diri saksi Yehua. Dan saksi Jehovah mengatakan Yehua bukan Yesus, Yesus bukan Yehua. Kristen itu adalah pengikut Yesus. Jadi saksi Jehovah bukan Kristen. Keluarlah dari Kristen. Kristen itu pengikut Yesus. Saksi Jehovah mengatakan Yesus bukan Yahwa. Jadi kenapa kalian menjadi saksi Jehovah? Gimana sih? Oke. Yang saya ininya Bang. Oh, Yesus juga mengatakan percayalah kepada Allah dan kepada aku. Iya, gambar yang di hadapanmu. Coba lihat gambar yang di hadapanmu. Aku berkata kan, percayalah kau sama aku, sang debater, juga sama si Rudi yang mengutus aku. Apa salahnya? Itulah gunanya teknologi ini agar otak-otak seperti saksi Jehovah itu terbuka. Mereka mengatakan saksi Jehovah. Sejak kapan mereka menyaksikan Jehovah? Tidak pernah mereka melihat Yahweh. Berarti kalau seperti itu, ya, kenapa Tuhan bisa disalibkan? Loh, kenapa Tuhan bisa disalibkan? Itulah hebatnya Tuhan. Apa yang salah? Sekarang kenapa Rudi yang di hadapanmu bisa kau matikan? Coba matikan. Kan bisa. Terus apa yang salah? Aku menyerahkan nyawaku untuk mengambilnya kembali, kata Yesus. Ya kan? Ah, ini, aku menyerahkan nyawaku. Ah, artinya ada kembali dia sama si Rudi nyawanya. Kuhidupkan lagi dan menerimanya kembali. Apa yang salah? Kalau ini kan bisa diselipkan Bang. Loh, sama intinya mati. Cuman karena aku bukan Tuhan, aku hanya bisa mengirim gambar aja sama dirimu. Kalau aku Tuhan, tentu gua yang hadir di depanmu itu jadi manusia. Apa susahnya? Apa lagi? Berarti Allah itu bisa mati dong berarti. Allah tidak bisa mati, yang mati itu firman yang jadi manusia. Paham ya? Aku tidak mati kalau kau matikan HP-mu, yang mati itu citraku yang kukirim digital kepada dirimu. Selesai. Nah, apakah Yesus mati? Saksi Jehovah sebenarnya sudah tahu bahwa Yesus tidak mati, tapi mereka malu mengungkapkannya. Secara fisik Yesus ditombak di atas kayu salib. Ya, dari manusia dia mati. Tetapi ingat, kuburnya itu ada 2 ruangan. Ruang dalam dan ruang luar kubur. Ya kan? Yesus sudah mengatakan, anak manusia nanti seperti Yunus. 3 hari 3 malam di perut ikan. Ya kan? Nah, Yunus dari atas kapal dilihat orang sudah dimakan ikan. Maka perkiraan orang Yunus sudah mati. Ternyata di dalam perut ikan Yunus mati, kan tidak? Demikian juga Yesus. Orang dari luar melihat dia sudah menyerahkan nyawanya. Yohanes 10 ayat 17-18. Aku menyerahkan nyawaku. Itulah dia di kayu salib. Setelah itu dia dikubur. Tidak ada orang yang bisa melihat di dalam kubur. Maka dia bangun. Artinya aku menyerahkan nyawaku dan menerimanya kembali. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada Lazarus bahwa Lazarus tidak mati tapi tidur. Di mana orang tidur contohnya orang menyerahkan nyawanya dan dia menerima kembali ketika bangun. Jadi Yesus di dalam kubur tidak mati. Sama seperti Yunus. Ini yang tidak diketahui saksi Jehovah. Halo? Ya, halo. Gimana lagi? Saya 6 tahun dulu dididik saksi Jehovah dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 ya. Jadi saya tahu pola pikir mereka. Satu hari setelah saya paham firman Tuhan, setelah saya dewasa, saya ketemu mereka, saya bilang ternyata kalian bukan Kristen.
Dia bilang kami Kristen, kami saksi-saksi Yehova. Loh, dengan lidah kalian sendiri mengatakan bahwa Yehova bukan Yesus dan Yesus bukan Yehova. Terus kenapa kalian bilang kalian Kristen? Kristen itu artinya pengikut Yesus, bukan pengikut Yehova. Paham ya? Jadi keluarlah kalian dari Kristen, saya bilang. Mereka diam, nggak bisa apa-apa. Nah, apa hal yang terpahit yang bisa dilakukan oleh saksi Yehova? Mereka takut kali bicara Yohanes 10 ayat 30 dan digabungkan dengan Yohanes 10 ayat 33 dan 34. Ya. Yohanes 10 mengatakan apa? Dikatakan di sana bahwa aku dan Bapa adalah satu. Mereka mengatakan itu satu dalam visi dan misi. Tidak, saya sudah membuktikan kepada kamu tadi kita chat ini kan. Saya dan digital saya di atas badanmu itu adalah satu. Nah, ayat 33-34, bukan karena perbuatan baik kami melempari engkau, tapi karena engkau menyetarakan diri dengan Tuhan, katanya. Yesus sendiri yang menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Itu dibenci oleh Yahudi dan saksi Yehova. Jadi saksi Yehova ini seperti ahli Taurat. Membenci Yesus jadi Tuhan. Kalau kalau menyamakan kan berarti ada yang disamakan, Bang. Yesus yang menyamakan. Artinya Yesus mengakui dia Tuhan. Itulah yang dibenci oleh Yahudi. Dikatakan kan kamu menyamakan dirimu dengan Allah, berarti berarti ada yang disamakan, Bang. Yesus, kan Yesus yang bahan bicaranya kan situ Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Maka Yesus dilempari. Nah, maka orang berkata, ada enggak di situ murid-murid Yesus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Ada. Dalam bahasa asli Tuhan apa? Theos. Maka Yohanes 20 ayat 28, Thomas mengatakan guru dan Tuhan. Jelas, Kurios dan Theos. Itu kan hanya sebutan, Bang. Hanya gelar itu, Bang. Tuhan bukan gelar. Itu panggilan karena dia memang Tuhan. Kalau Yesus. Bang, kalau Tuhan, Allah itu kan hanya gelar, Bang. Sama kayak presiden, Bang. Itu jabatan, Bang. Ya, terus apa yang mau kau jelaskan di situ? Jadi Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, artinya itu hanya gelarnya, bukan berarti dia sang pencipta, Bang. Loh, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Yohanes 1 ayat 3. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu itu dengan tangannya kecuali membentuk manusia. Segala sesuatu diciptakan dengan firman. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus, sang firman. Apalagi? Kalau di Yohanes 1 ayat 1 kan menjelaskan keberadaan Allah, Bang. Memang keberadaan Allah, pada mulanya Allah itu adalah firman. Yesus itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Di kitab suci saksi Yehova, itu ditulis huruf kecil. Artinya ada ilah, artinya Yesus ilah. Kalian memfitnah Yesus adalah dewa. Ilah, mana bisa begitu? Sudah pernah baca kitab suci saksi Yehova enggak? Ya kadang-kadang. Ayat 1 itu Allahnya huruf kecil. Artinya Yesus itu pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan ilah. Firman bersama dengan Allah, maka firman adalah ilah. Masa bersama-sama dengan Allah firman jadi ilah? Kan aneh. Jadi Bang, kalau Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, itu artinya sebutan, Bang. Bukan berarti dia sang pencipta, Bang. Loh, segala sesuatu diciptakan firman. Ada nggak yang diciptakan bukan dari firman? Siapa? Coba jelaskan mana? Kecuali pembentukan manusia. Coba kita baca Yesaya 9 ayat 5, Bang. Buka Yesaya 9 ayat 5 biar cepat aku yang bukakan ya. Iya. Alah, Yesaya 9 ayat 5. Apa itu? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra. Loh, 9 ayat 5. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap. Ayat 6, halo? Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi Yesus mengatakan dia aku Tuhan, itu hanya sebutan, Bang. Nah, terus apa yang salah? Tapi pengakuan dia kalau sebutan itu bukan berarti dia sang pencipta, Bang. Loh, terus yang menciptakan itu. Tuhan menciptakan dengan apa? Coba saya tanya, Tuhan menciptakan dengan apa?
Ya dengan firman. Ya sudah, Yesus adalah firman. Dialah menciptakan semuanya. Mana ada Tuhan menciptakan kecuali membentuk manusia? Ya. Menjadi yang menjadi manusia itu kan firman, Bang. Betul. Dan firman yang menjadikan semua. Apalagi? Apa yang salah? Nggak ada Akan salah. Hah? kalau dikatakan Allah berfirman, artinya Allah berkata. Nah, terus apa yang salah? Kalau pengertian firman di sini ada dua, Bang. Apalagi dua itu? Sebutkan. Logos dan apa? Hah? Satu perkataan. Iya. Terus di dalam firman itu Tuhan itu sendiri, Bang. Nah, itu kan kau tahu di dalam firman itu Tuhan itu sendiri. Gimana sih? Di satu sisi kau mengakui di dalam firman itu Tuhan itu sendiri. Satu sisi lagi kau bilang firman itu kayak seolah-olah bukan dari Tuhan, bukan Tuhan. Kan aneh kalian. Hanya untuk melegalkan, menggagalkan ketuhanan Yesus, segala cara kalian lakukan. Tidak bisa. Yesus adalah, saya kalau ditanya, Yesus siapa? Firman Allah yang menjadi manusia. Itu tetap saya katakan. Lantas ketuhanan Yesus, sebentar. Lantas ketuhanan Yesus di mana? Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Maka di dalam Bible dijelaskan ada Yesus berfirman. Firman Yesus dikatakan. Bang, yang di Yohanes 1 ayat 1 itu firman pada mulanya adalah firman. Ya. Firman bersama-sama dengan Allah, artinya di dalam Allah itu adalah firman. Ya sudah, di dalam Allah adalah firman. Selesai toh, artinya Yesus di dalam Allah. Kalau di dalam Allah artinya menyatu. Paham ya, Dek? Apa namanya, kalau Tuhan berfirman seperti apa itu? Berbicara seperti apa ya? Berbicara seperti saya ini. Firmannya itu, kalau firmannya itu jadi apa? Firmannya itu jadi apa? Jadi kitab suci ada. Itulah firman yang dituliskan jadi kitab suci. Karena kitab suci tidak bersama-sama dengan Allah, maka kitab suci tidak dikatakan Allah. Tetapi firman yang menjadi manusia, dia ketika bersama-sama dengan Allah, maka dia adalah Allah. Maka ketika Yesus disalib, Yesus mengatakan Eloi, Eloi lama sabatani. Artinya ada kebersamaan, ada perpisahan. Nah, kan lengkap semuanya. Sudah saya buktikan sama kamu, gambar saya yang di hadapan kamu. Coba analisa, siapakah gambar saya yang di hadapan kamu? Siapanya, Bang? Bukan dibikin firman, seharusnya dibikin Tuhan menjadi manusia, bukan firman menjadi manusia. Kan ada juga ayat itu. Meskipun dia adalah Tuhan, dia meninggalkan semua rupa Tuhan, menjadi manusia. Kan ada. Gimana sih? Mengosongkan diri. Ada itu semua, deh. Saksi Jehovah kurang mengerti konsep ketuhanan Yesus. Dia kira Bapa yang di sorga itu langsung turun jadi manusia. Tidak. Bukan begitu. Kalau Allah berfirman berarti Allah Allah ya. Kenapa? Kalau Allah berfirman maksudnya gimana, Bang? Allah berfirman. Contohnya saya bersuara. Ya, suara yang kamu dengar itulah suara Tuhan. Suara saya. Artinya suara saya dan saya adalah bersama-sama. Maka kamu mengenal saya dan berkata, iya Rudi. Apalagi? Suaranya itu jadi apa, Bang? Setelah itu kuutus, ini nggak bisa lagi ku tampilkan apa ya kameranya. Kuutus jadi digital saya. Terus apa yang salah? Suaranya itu kan jadi manusia, Bang. Berarti masih ada apa yang mengeluarkan suara itu, Bang. Memang iya, sama dengan saya ini bersuara di hadapanmu. Artinya saya dengan suara saya menyatu. Artinya ada saya yang bersuara, artinya ada roh saya. Maka saya berbicara. Kalau nggak ada roh saya batu, tak bisa berbicara atau mati. Jadi ketiganya itu harus hadir. Ketika kamu mendengar suara Tuhan, ketika Musa mendengar suara Tuhan, maka di situ hadir suara, ada Tuhan yang bersuara, dan ada kehidupan, maka ada suara. Kan gitu. Allah adalah roh. Saksi Jehovah menerima hal itu. Maka roh adalah Allah di balik. Paham ya? Artinya sudah dua tunggal. Sekarang yang satu lagi firman. Masuklah Yohanes 1 ayat 1.
firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Selesai. Oke adik ya, waktu kita sudah 35 menit. Kalau kamu nanti masih penasaran, kita diskusi besok karena banyak yang ngantri adik ya. Halo. Oke, terima kasih dek ya, senang berdiskusi dengan dirimu ya. Sampai jumpa.